Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Wulandari dari TK Tunajaya, Desa Mejoyo, Kecamatan Bangsal. Calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, Bapak Fasilitator, Bapak Dr. B. Suparlan, MPD, dan Ibu Pengajar Praktik, Ibu Devi Laras Vitaria, SPD. Aksi nyata budaya positif. Yang pertama, pembuatan kesepakatan kelas. Yang kedua, pengimbasan budaya positif di gugus TK. Rancangan tindakan aksi nyata budaya positif yang saya lakukan, yang pertama, membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada murid. Yang kedua, pengimbasan melalui diseminasi segitiga restitusi kepada rekan sejawat di gugus TK. Diawali dengan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah sehubungan dengan kegiatan berkolaborasi antara rekan sejawat dengan murid. Yang ketiga, budaya positif. Sebagai calon guru penggerak, saya melakukan langkah-langkah yang lebih baik. Sebagai aktualisasi dari pengimbasan, saya akan melakukan diseminasi kepada rekan sejawat di gugus TK agar budaya positif ini menjadikan murid yang mandiri, kreatif, inovatif dalam proses pembelajaran. Latar belakang pembuatan aksi nyata. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru berupaya fokus pada pemberian akses dan penyediaan pengalaman belajar agar anak makin merdeka dalam mengeksplorasi dunianya. Pembiasaan secara berkelanjutan di sekolah dan juga di rumah akan memberikan pengalaman anak dalam penerapan disiplin positif. Dengan penerapan keyakinan kelas menjadi salah satu disiplin kelas yang positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah ataupun di kelas. Budaya positif akan melahirkan anak yang memiliki kepribadian kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kondisi ini sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Budaya positif diimplementasikan murid dengan membuat dan melaksanakan keyakinan kelas bersama-sama murid dan guru akan melahirkan karakter positif yang kuat sesuai dengan pedoman profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin dari dalam diri yang kuat. Yang kedua, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati atas dasar kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Menumbuhkan budaya positif di kelas atau sekolah dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Diharapkan dengan pembiasaan positif tersebut dapat diterapkan baik di sekolah, rumah, maupun lingkungannya masing-masing. Tolak ukur yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas
melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid. Yang kedua, murid dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan kesadaran tinggi. Yang ketiga, terwujudnya pembiasaan baik cerminan profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Minggu ketiga bulan Januari 2023. Pengenalan budaya positif membuat kesepakatan kelas dengan murid. Pengimbasan dengan cara diseminasi kepada rekan sejawat di gugus TK. Tanggapan murid. Lini masa tindakan yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat di gugus TK. Yang kedua, mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Bersama-sama warga kelas membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan memperbaiki kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Pelaksanaan pembentukan keyakinan kelas. Mengkomunikasikan kepada kepala sekolah sehubungan dengan kegiatan berkolaborasi antara rekan sejawat dengan murid untuk pembentukan keyakinan kelas. Berbicara tentang kesepakatan kelas. Apa ya kemarin kesepakatan kelas? Berarti kesepakatan kelas perjanjian yang harus ditaati. Apa kesepakatan kelas? Perjanjian yang harus ditaati. Tata tertib di dalam kelas harus dilakukan ya. Nah, sebelum masuk kelas biasanya anak-anak apa kesepakatan kelasnya? Mengucapkan salam. Apalagi ya? Iya, start. Ya. Oke, sekarang yang pertama. Sebelum masuk kelas kita harus apa ya?
dibuang sembarangan. Berarti kesepakatan kelasnya harus membuang sampah pada tempat. Nah, yang terakhir apa ya? Membereskan mainan setelah istirahat, kemudian bermain di dalam kelas. Anak-anak bermain bersama-sama, boleh bertengkar, boleh rebutan, boleh. Berarti setelah bermain, mainannya harus dibereskan, dikembalikan pada tempat. Oke, diulangi lagi. Yang pertama, kesepakatan kelasnya apa tadi? Saling bu guru sambil mengucapkan. Yang kedua, belajarnya nggak boleh ngomong air, harus senyum, harus nggak boleh metoto, harus gembira dan senang. Yang ketiga, sesama teman harus baik, harus rukun, harus saling menyayangi, tidak boleh menyakiti. Yang keempat, nggak boleh nakal. Apalagi tadi ya yang keempat? Buang sampah setelah makan di dalam kelas istirahat. Plastiknya yang kotor harus dibuang ke tempat. Yang kelima, setelah bermain dikembalikan. Pintar semuanya ya. Tepuk tangan. Anak-anak, sekarang kita akan memberi penilaian jempol. Mau enggak ya? Oke, satu-satu ya. Nanti masing-masing kesepakatan kelas kita akan beli jempol kita. Mulai Mas Vero. Yuk, beri jempol. 1 jempol. Sip, terima kasih Gresta. Oke, Divo. Oke, Aisyah. Sip, Bagas. Ayo lanjutnya. Lanjutnya siapa? Ayo lanjutnya. Oke, lanjutnya. Sip, lanjutnya. Oke.
Murid memberi tanggapan pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Proses pembuatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama murid dan guru dengan menggunakan bahasa yang baik, tidak terlalu panjang, dan disertai dengan gambar agar anak mudah untuk mengingatnya. Peta konsep modul budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Disiplin positif. Motivasi perilaku manusia. Kebutuhan dasar. 5 posisi kontrol. Keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Dr. William Glasser mengemukakan tentang makna kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara artinya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Self-discipline. Disiplin diri membuat seseorang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nilai-nilai kebajikan universal lebih dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership, tahun 1991. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Yang kedua, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan untuk diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kebutuhan akan merasa senang, kesenangan. Kelima, kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Restitusi 5 posisi kontrol. Penghukum.
pembuat rasa bersalah. Teman, pemantau, manajer. Menurut Dr. William Glasser, Gosen ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataupun orang tua. Di antaranya 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2. Pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. 3. Teman. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. 4. Pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. 5. Manajer. Posisi di mana guru mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak dan bersumber pada peraturan yang berlandasan nilai-nilai kebajikan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas kelompok A, TK, Tunas, Jaya. 1. Sebelum masuk kelas, murid bersalaman dengan bu guru sambil mengucapkan salam. 2. Belajar dengan senang dan gembira. 3. Sayang teman dan tidak menyakiti. 4. Membuang sampah pada tempatnya. 5. Mengembalikan mainan setelah digunakan. Segitiga restitusi. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi untuk menumbuhkan disiplin positif. Melalui restitusi, kita dapat membantu anak lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Restitusi membantu anak untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Kasusnya, tidak mengembalikan mainan pada tempatnya. Almira bermain bersama teman-temannya di dalam kelas. Setelah beberapa lama, Almira mungkin merasa bosan. Akhirnya, mainan yang dipakai tidak dikembalikan dan ditinggalkan berserakan di lantai. Kejadian tersebut terlihat oleh Bu Wulan dan kemudian mendekati Almira dan bertanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Mira, ayo tadi
setelah bermain, kenapa mainannya tidak dikembalikan? Capek. Kemarin sudah kesepakatan kelas loh ya. Keyakinan kelasnya kan kemarin bilang kalau setelah bermain harus apa? Dikembalikan, harus dirapikan. Jadi perbuatan Mbak Mila salah enggak ya? Salah. Bisa diulangi lagi enggak ya? Nggak bisa. Jadi nanti tanggung jawabnya Mbak Mira harus ngapain ya? Harus apa? Mainannya dikembalikan ke tempatnya. Itu berarti anak yang hebat ya? Oke. Jadi tanggung jawabnya Mbak Mira harus apa? Dikembalikan. Oh iya, ya mainannya dirapikan, dikembalikan. Terima kasih ya. Video pengimbasan budaya positif di Gugus TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua atas kehadirannya hari ini untuk meluangkan waktu di tempat TK saya dengan pengimbasan budaya positif yang ada di sekolahan TK Tunajaya Merjoyo, Kecamatan Bangsal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang aksi nyata budaya positif yang saya buat, yaitu yang pertama pembuatan kesepakatan kelas, kemudian pengimbasan budaya positif. Rancangan tindakan aksi nyata budaya positif yang akan saya lakukan yaitu yang pertama membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada murid. Pengimbasan melalui diseminasi segitiga restitusi kepada rekan sejawat di gugus TK diawali dengan mengkomunikasikan kepada kepala sekolah sehubungan dengan kegiatan kolaborasi antara guru dan siswa. Kemudian yang ketiga, budaya positif sebagai calon guru penggerak, saya akan melakukan langkah-langkah yang lebih baik. Sebagai aktualisasi dari pengimbasan, saya akan melakukan diseminasi kepada rekan guru di Gugus 3 Kecamatan Bangsal, yaitu agar budaya positif ini menjadikan peserta didik yang mandiri, kreatif, inovatif dalam pembelajaran di sekolah. Latar belakang dari aksi nyata yang saya buat, menurut Ki Hajar Dewantara, guru berupaya fokus pada pemberian akses dan penyediaan pengalaman belajar agar anak makin merdeka dalam mengeksplorasi dirinya. Pembiasaan secara berkelanjutan di sekolah dan juga di rumah untuk memberikan pengalaman dalam penerapan disiplin positif. Dengan penerapan keyakinan kelas menjadi salah satu disiplin kelas yang positif yang bisa diterapkan untuk membangun budaya positif di kelas atau di sekolahan, maka budaya positif akan melahirkan anak yang memiliki kepribadian yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, serta kondisi ini sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat agar anak dapat mencapai keberhasilan dan kebahagiaan sebagai manusia seutuhnya. Budaya positif diimplementasikan murid dengan membuat dan melakukan keyakinan kelas bersama-sama murid dan guru agar melahirkan karakter positif yang kuat sesuai dengan pedoman profil belajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata yang saya buat, yang pertama, menciptakan murid yang merdeka, disiplin, diri dalam yang kuat. Memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati atas dasar kesadaran diri dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, menumbuhkan budaya positif di kelas atau di sekolah dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Mewujudkan murid yang memiliki karakteristik positif sesuai dengan profil belajar Pancasila. Diharapkan dengan pembiasaan positif,
anak dapat diterapkan di sekolah maupun di rumah dan di lingkungan masing-masing. Tolak ukur dari kegiatan aksi nyata ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang sudah dilakukan guru dan murid. Yang kedua, murid dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati dengan kesadaran tinggi. Yang ketiga, terwujudnya pembiasaan baik cerminan profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan pada minggu ketiga bulan Januari 2023 yaitu pengenalan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas dengan murid. Yang kedua, pengimbasan dengan cara diseminasi kepada rekan sejawat di gugus TK. Yang ketiga, tentang tanggapan murid. Lini masa tindakan berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat di gugus TK. Pengumpulan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif bersama-sama warga kelas, membuat keyakinan kelas, dan melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing, memanfaatkan refleksi dan memperbaiki kesepakatan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, dukungan yang saya butuhkan yaitu dari kepala sekolah, rekan sejawat serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di lingkungan rumah. Selanjutnya, pelaksanaan pembentukan keyakinan kelas. Sebelum saya melakukan keyakinan kelas di dalam kelas, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk kegiatan kolaborasi antara teman sejawat, guru, dan murid untuk pembentukan keyakinan kelas yang ada di kelas masing-masing. Setelah itu, murid memberikan tanggapan berupa bintang maupun cap jempol yang ditujukan kepada keyakinan kelas yang menurut mereka sudah menjalankan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya, peta konsep modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3. Motivasi perilaku manusia. Kebutuhan dasar. 5. Posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Menurut Dr. William Glasser mengungkapkan tentang makna kontrol, yaitu yang pertama, ilusi untuk mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara artinya yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya atau self disiplin. Disiplin diri membuat seorang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nilai-nilai kebajikan universal bisa dikenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu sudah tahu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, iya, beriman. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Selanjutnya, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah ya, anak-anak bisa kreatif karena ibu gurunya yang dalam pembelajaran semakin inovatif, semakin banyak pembelajaran yang menarik minat anak dan yang menurut umur termasuk usia anaknya. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yaitu paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori
kontrol. Lanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restruction School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman dalam sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, bertahan hidup. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, penguasaan. Lalu restitusi 5 posisi kontrol yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, penghukum, manajer, pemantau, teman, dan pembuat rasa bersalah. Kemarin keyakinan kelas yang saya buat di kelompok A, TK Tunajaya, yaitu yang pertama, sebelum masuk kelas, anak-anak bersalaman dengan bu guru sambil mengucapkan salam, assalamualaikum. Setelah itu melepas sepatu, masuk kelas. Yang kedua, belajar dengan senang dan gembira. Jika ada anak yang cemberut, marah, bu guru wajib menanyai anak tersebut apakah dari rumah sudah ada masalah atau di sekolahan tadi terjadi apa-apa. Sebaiknya anak-anak belajar dengan hati yang gembira dan senang. Yang ketiga, sayang teman dan tidak menyakiti. Dengan teman-teman di dalam kelas, anak-anak tidak boleh satu ada yang memukul, ada yang menginjak, ataupun ada yang mengolok-olok. Diusahakan anak-anak sudah merasa senang dengan temannya dan tidak boleh saling menyakiti. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Setelah anak-anak istirahat di dalam kelas, waktunya makan, setelah itu kantong plastik maupun makanan yang sudah sisa boleh dibuang ke tempat sampah, tidak boleh dibuang sembarangan. Yang terakhir adalah mengembalikan mainan setelah digunakan. Anak-anak terkadang tidak mau mengembalikan mainan ibu-ibu karena mereka merasa capek. Padahal mainannya itu sudah disebarkan di satu kelas, ya. Nanti biasanya saya itu anak-anak disuruh beres-beres. Setelah disuruh beres-beres, baru kita ada kegiatan selanjutnya. Sebelum beres-beres, bu guru tidak mau untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Anak-anak biar berlatih tanggung jawab untuk mengembalikan mainan pada tempatnya. Yang terakhir, segitiga restitusi untuk menumbuhkan disiplin positif. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Yaitu melalui restitusi, kita akan membantu anak lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya, hukuman pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan universal yang mereka percaya. Restitusi membantu anak untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi ini memberikan penawaran, bukan sebuah paksaan. Demikian pengimbasan yang saya lakukan, ibu-ibu. Mungkin barangkali ada yang ditanyakan, monggo dipersilakan. Silakan Bu Yani. Ngantuk Bu Yani ya. Monggo. Maaf Bu. Ya, monggo Bu Win. Tentang keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, apakah satu sekolah boleh sama atau tidak sama sekolah yang lain? Monggo jenengan berdiri biar kelihatan. Iya. Ya Bu, saya Bu Win dari TK Dharmawanita 2 Ketuwon. Dalam membuat keyakinan kelas, apakah satu sekolah itu boleh sama dengan sekolah yang lain atau gimana Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan.
Begini Ibu, biasanya namanya juga kesepakatan kelas. Biasanya kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu dibuat di masing-masing kelas. Kalau misalkan satu sekolah itu ada 4 kelas, berarti boleh sama, boleh beda, tergantung kebutuhan di dalam kelas tersebut. Misalkan kalau TKA biasanya itu ada kesepakatan kelas mengembalikan mainan pada tempatnya. Jika tidak diberi keyakinan kelas seperti itu, pasti anak-anak setelah bermain itu langsung ditinggal. Ya. Tapi nanti pada saat TKB, kalau misalkan yang ibu guru TKB tidak menggunakan keyakinan kelas mengembalikan mainan pada temannya, tidak apa-apa. Karena paling tidak TKB itu sudah agak mandiri ya Bu, sudah bisa tanggung jawab kalau setelah mainan pasti dikembalikan. Tapi kalau yang masih TKA biasanya harus ada keyakinan kelas untuk mengembalikan mainan pada tempatnya. Bagaimana Bu Win? Ya, terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Saya dulu. Oke, monggo. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu R dari TK Penaseena mau bertanya Bu. Oke, silakan. Jika ada masalah dengan murid, apakah guru harus memiliki satu posisi kontrol atau bisa berkombinasi dengan posisi kontrol yang lain? Terima kasih. Terima kasih. Bu Erni bertanya tentang posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu yang pertama penghukum. Tidak mungkin ya Bu gurunya masa ada sebagai posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai manajer, dan yang terakhir adalah pembuat merasa bersalah. Oh, ada 5. Oke. Menurut saya posisi kontrol yang paling tepat untuk ibu guru di sekolah adalah sebagai manajer. Karena sebagai manajer itu sudah berkolaborasi dengan yang sebagai teman anak-anak, kemudian sebagai pemantau. Jadi bu guru itu secara tidak sadar, jika memang sebagai posisi kontrolnya sebagai manajer, bu guru sudah berkolaborasi sebagai teman, juga sebagai pemantau. Alangkah baiknya bu guru tidak sebagai penghukum. Paling diusahakan bu guru tidak memiliki posisi kontrol sebagai penghukum dan merasa bersalah. Menurut saya itu Bu, menurut saya itu yang paling cocok adalah sebagai manajer, karena manajer sudah mewakili sebagai pemantau juga, sebagai teman juga untuk anak-anak, seperti itu. Bagaimana Bu Erni? Sudah cukup Ibu? Terima kasih Ibu atas kesempatan kali ini yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut pengimbasan budaya positif di TK saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.